Tua Katangka didirikan pada abad ke-17 di bawah pemerintahan Raja Goa ke-14, yaitu Imam Ngarai Daemang Radia atau dikenal sebagai Sultan Alauddin. Ketika Islam diterima oleh Raja Goa ke-14, maka ditunjuklah tempat untuk mendirikan sebuah masjid. Lokasi yang ditunjuk itu adalah tempat di mana para pedagang Muslim pertama kali melaksanakan sholat Jumat, yakni di bawah pohon katangka. Masjid ini berlokasi di Jalan Syekh Yusuf nomor 57 Katangka, Kecamatan Sombo Opu, Kabupaten Goa, dan kurang lebih 19 menit dari ibu kota Sulawesi Selatan, yakni kota Makassar. Menurut sumber dari sulsel.idntimes.com bahwa keunikan lainnya Masjid Tua Katangka memiliki banyak makna filosofi pada bagian-bagian bangunannya, yakni jendelanya ada 6 melambangkan rukun iman, pintunya ada 5, jadi ada 2 di luar dan 3 di dalam melambangkan rukun Islam, sementara bentuk atapnya bersusun 2 melambangkan 2 kalimat syahadat, menurut kata Harun. Saat itu masjid ini tak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai benteng pertahanan terakhir. Itulah sebabnya dinding masjid ini dibuat sangat tebal. Masjid Tua Katangka bisa menampung hingga 240 orang di dalam masjid. Tapi jika dihitung mulai serambi tengah, pendopo depan dan samping, maka bisa menampung sebanyak 1000 orang. Sejak didirikan, masjid ini sudah pernah dipugar sebanyak 6 kali, tapi tetap mempertahankan bentuk dan keasliannya. Misalnya ketika ada bagian bangunan yang rusak, maka akan diganti dengan bahan dan ukuran yang sama, kecuali pada bagian lantai. Adapun pada bagian tiang-tiang di dalam masjid berjumlah 4 yang melambangkan sahabat Rasulullah yang terkenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
هو خير نبي في أمتي الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. Di dalam bangunan masjid ada dua buah tombak yang mengapit mimbar di sisi kiri dan kanan. Di awal masuk Islam di kerajaan Goa, posisi tombak sebenarnya tidak seperti itu, melainkan dipegang oleh dua orang prajurit di sisi kiri dan kanan. Jadi, ini berfungsi untuk menghalau jemaah yang keyakinannya keliru, yakni pada awal-awal masuk Islam di kerajaan Goa ini, orang tua kita dahulu masih mencampur adukkan kebiasaan sebelumnya, yakni animisme. Adapun kepercayaan animisme tersebut, yakni pada saat di penghujung khutbah tersebut, sebagian jemaah ini berdiri dan berlomba menggigit daun lontar tersebut. Mereka meyakini bahwa barang siapa yang menggigit ujung daun lontar tersebut, maka tidak ada ujung senjata tajam yang bisa menembus kulitnya alias kebal. فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. Di sekitaran masjid juga terdapat berbagai makam, yakni berupa makam para raja-raja Goa terdahulu. Itu dikarenakan lokasi makam yang diyakini sebagai tempat berdirinya Istana Tamalatea, istana Raja Goa ketika itu. Dan adapun sebuah jalan yang dikenal sebagai Batu Palantikang, merupakan jalan yang sering dilintasi raja dan keluarga menuju masjid.